3, 2, 1, go! Benarkah Rasulullah menjalankan Isra Miraj dalam waktu semalam? Banyak yang menganggap bahwa peristiwa ini sangat irasional dan kontroversial, dan ditentang banyak kalangan orang-orang yang tidak beriman. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman keilmuan modern, bilakah peristiwa ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, di mana di saat banyak bermunculan para ilmuwan yang menawarkan teori-teori penemuannya, padahal teori-teori tersebut sudah dijawab oleh Allah 1400 tahun lalu. Salah satunya adalah teori yang berhubungan dengan teori relativitas cahaya. Hal ini sebagai bukti mukjizat Allah kepada Rasulullah, untuk manusia-manusia yang tidak mampu melihat kebenaran. Bukan itu saja, bahkan dalam penemuan Einstein tentang teori relativitas cahaya, namun jika dibandingkan dengan penemuan terbaru saat ini, justru dapat mematahkan teori relativitas yang dikatakan sebagai batas kecepatan cahaya tertinggi, yang dikongreskan di Swiss Austria, dengan fatwa penemuannya, bahwa cahaya bukanlah termasuk sebuah gelombang partikel. Itu artinya ada partikel yang bisa melebihi kecepatan cahaya, berupa partikel neutrino, yang dikembangkan dalam 3 unsur radioaktif peluru beta, neutron, proton dan elektron, yang menghasilkan energi berbeda-beda di dalamnya. Jika diketahui bahwa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mirajnya dikawal oleh energi Burak dan energi Jibril, sehingga Rasulullah mudah dan mampu mengimbangi fisiknya Jibril alaihissalam, ringan seperti ether dan partikel, dalam melintasi alam semesta, yang jarak dan waktunya tidak akan mampu dilalui oleh manusia siapapun semasa hidupnya. Subhanallazi asro. Asro artinya kedap, tahan atau dalam terjemahannya diperjalankan, sedangkan burak atau barkum artinya kilat. Sebelum menyeimbangkan fisik Rasulullah memasuki dimensi cahaya, maka Allah memerintahkan Jibril untuk menyucikan jiwanya kedua kali dengan air Zam-Zam, dalam memudahkan jiwa dan fisiknya bisa memasuki dimensi di dalamnya. Lalu apa hubungannya perjalanan Isra Miraj Rasulullah dengan teori relativitas cahaya dan teori neutrino? Maka kita bisa mengambil referensinya dari kisahnya, serta diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keilmuan modern abad ini. Pertama, dikisahkan Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, barulah kemudian Rasulullah melakukan perjalanannya, yang diperkirakan sekitar pukul 19.30 atau ba'da Isya, dan baru kembali sebelum fajar menyingsing, yakni diperkirakan sekitar menjelang sebelum ditunaikannya sholat subuh, atau sekitar pukul 3.30. Itu artinya Rasulullah dalam perjalanannya hanya membutuhkan waktu 8 jam, yakni antara pukul 19.30 sampai dengan pukul 3.30. Kedua, dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 5 dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan, bahwa perjalanan waktu satu hari akhirat dengan dunia memiliki perbandingan 1000 tahun dan 50.000 tahun dunia. Ketiga, dalam perjalanan tersebut sebelum beliau memasuki terasnya Allah Sidratul Muntaha, Nabi terlebih dahulu menyinggahi Masjid Al-Aqsa, kemudian menuju ke langit pertama sampai ke-7 dan bertemu 8 orang Nabi dan Rasul, antara lainnya, Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua, Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, Nabi Harun alaihissalam di langit kelima, Nabi Musa alaihissalam di langit keenam dan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Dalam perjalanan itu beliau disuguhkan dan diperlihatkan dengan berbagai macam gambaran peristiwa surga dan neraka dan pertemuannya dengan para malaikat Allah sebelum menuju Baitul Maqmur dan Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, bagaimana bisa Rasulullah mampu melakukan perjalanan dalam jarak waktu yang bisa dihitung dengan ukuran perhitungan waktu manusia 8 jam perjalanan? Maka perlu sebuah teori untuk membuktikan dari pelaksanaannya, dengan hadirnya keilmuan teori relativitas cahaya, dan teori neutrino yang ikut menambah khazanah pengetahuan modern saat ini. Berapakah jarak dan waktu yang digunakan Rasulullah dalam perjalanan tersebut dengan rumusan yang datang dari Al-Quran? Hitungannya sederhana. 1000% dikali 50.000 dikali 8 sama dengan 4, atau 50.000 dibagi 1000 dikali 8 sama dengan 4. Jika kita konversikan ke perjalanan dimensi waktu, di mana Rasulullah hanya butuh 4 jam perjalanan memasuki dimensi waktu pertama, dan 4 jam selanjutnya memasuki dimensi waktu kedua. Apakah teori relativitas cahaya dapat mendukung perhitungan di atas, jika kita menggunakan rumus waktu yang dinyatakan T sama dengan S bagi V, jika T dinyatakan waktu, S adalah jarak dan V adalah kecepatan cahaya, berapa kira-kira waktu yang ditempuh oleh Rasulullah dalam perjalanan tersebut?
Jika diketahui, 1 km per jam kecepatan cahaya adalah 1.079 miliar kilometer per jam. Perhitungannya sederhana, 8 jam sama dengan 50.000 bagi 1.079 miliar maka hasilnya 4,63. Atau bisa dibulatkan menjadi 4 km per jam, itu artinya bisa jadi Nabi melakukan jarak tempuh hanya dalam waktu 4 jam perhitungan dunia. Disebutkan sebelumnya, teori relativitas cahaya justru berbeda dengan teori neutrino. Dikatakan teori relativitas cahaya bukanlah batas tertinggi kecepatan cahaya, karena masih bisa didominasi oleh kecepatan neutrino, yang di dalamnya memiliki kelipatan cahaya dengan muatan partikel radioaktif peluru beta, neutron, proton, dan elektron. Bisa jadi, teori neutrino memiliki kemiripan dengan peristiwa Isra dan Miraj Rasulullah, di mana ketika Rasulullah diangkat ke langit, yang dikawal oleh cahaya Bourak dan malaikat Jibril alaihi salam, pastilah dari dua makhluk yang sangat mulia ciptaan Allah ini, memiliki partikel muatan energi yang sungguh maha dahsyat, yang hanya bisa dicerna oleh akal sehat dari peristiwa yang jauh belum mengenal peralatan teknologi modern saat itu. Jadi terkait dengan teori neutrino, ada sebuah perbandingan celah dari perhitungan kelipatan cahaya di dalamnya, dengan mencoba mengambil referensi melalui Al-Quran dan perhitungan fisika sederhana. Pertama, perhitungan versi Al-Quran dengan perbandingan satu hari akhirat dengan 1000 dan 50.000 tahun dunia, dan waktu yang dikonversikan 8 jam perjalanan hitungan waktu dunia. 1000% kali 50.000% kali 4 sama dengan 2. 50.000% bagi 1000% kali 4 sama dengan 2, atau 1000% dibagi 50.000% dibagi 8 sama dengan 2,5, atau dibulatkan semuanya 2 km per jam. Kedua, menghitung kelipatan jarak dan waktu untuk satu hari akhirat, dengan perbandingan 50.000 tahun dunia dalam waktu 8 jam, jika dipersenkan, 8 jam dari 24 jam adalah 33%, maka didapat 33% kali 50.000 sama dengan 16.500, atau sepertiga dari 50.000 tahun jarak perhitungan manusia. Ketiga, menghitung kelipatan cahaya, dengan jarak 1 tahun cahaya. Jika diketahui relativitas 1 tahun cahaya adalah 9.467.280.000.000 kilometer, atau dikonversikan, 9,46 kali 1012 kilometer. Maka perhitungannya adalah, 8 sama dengan 16.509 dibagi 9.467.280.000.000 sama dengan 1,742, atau dibulatkan menjadi 2 km per jam. Keempat, jika Rasulullah membutuhkan waktu 8 jam perjalanannya, dengan rata-rata pembahagian kelipatan kecepatan cahaya, maka dapat dirincikan dalam pembahagian waktu sebagai berikut, yakni 2 jam ketika beliau diangkat ke langit, dan 2 jam ketika kembali menuju bumi, dan sisanya 4 jam, beliau tunaikan dalam melakukan aktivitas lain. Wallahu alam bisawab. Jika memang akal adalah untuk mengukur ketiadaan dari keberadaan Tuhan, dan sains adalah maha guru yang patut dipuji, maka ia berada dalam dimensi yang tidak akan bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Maha benar Allah dengan segala kuasanya.